Halo. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada semua karena pertolongan Tuhan. Kita memperingati kenaikan akan Tuhan Yesus Kristus, bukti bahwa Dia adalah Allah. Bukti bahwa Dia Tuhan. Dia naik ke surga, tidak serta-merta meninggalkan kita, tetapi Dia berkata, aku akan mengirimkan penolong yang setia, yaitu Roh Kudus. Kita percaya dengan kita undang hadirat Allah, dengan kita undang kuasa Yesus, maka Roh Kudus akan hadir di tempat ini, memenuhi kita. Siapa yang rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus? Amin. Kita percaya seberapa kita yang ada pada saat ini. Jangan engkau lihat kiri kanan, tapi engkau lihat Tuhan Yesus yang naik ke surga, yang akan memberikan Roh Kudus pada saat ini. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Amin Tuhan. Ya Roh Kudus berembun sarang. Terima kasih Tuhan. Berembuslah di tempat ini, mengalirkan roh, membawa
Haleluya. Kami tahu dan yakin pada pagi hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ya Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kami beribadah kepadamu. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memperingati hari kenaikan-Mu karena Engkau sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Engkau disalib dan Engkau bangkit pada hari yang ke-40 ini Tuhan. Engkau naik ke surga. Kami yakin Engkau tidak meninggalkan kami sendiri, tetapi kami tahu Tuhan, kuasa Roh Kudus menjadi jaminan di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap ada di dalam Engkau. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus. Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, supaya kami boleh merasakan dan menikmati akan kebesaran-Mu, kuasa-Mu mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati, pikiran kami, kehidupan kami sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan. Dengan penuh sukacita itu menjadi bagian buat kami yang ada. Kami berdoa juga buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Mungkin Tuhan Engkau tibakan mereka di tempat ini, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani pada pagi hari ini, mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik pimpinan pujian, baik singer, multimedia, kolektan, ya baik pemain musik, khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan yang besar buat kami, supaya kami tetap teguh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami jalani hari-hari bersama dengan Engkau. Terima kasih. Kuduskan tempat ini, sucikan tempat ini, layakkan tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau sudah menyucikan dan menguduskannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu yang agung dan besar ya. Kita tahu hidup kita adalah satu keuntungan kalau kita mempunyai kuasa Roh Kudus. Menjadi pedoman buat kita di dalam langkah-langkah kita mungkin ya. Setiap kita jalan, balik. Ya, kuasa Roh Kudus menjadi jaminan buat kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada haleluya? Ada haleluya? Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Yes, yes, yes. Haleluya. Seperti kita Ibu Gembala, Dia adalah Allah yang besar dan perkasa di dalam kehidupan kita. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Berterima kasih buat Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, memberikan kekuatan, kesehatan yang ada. Dia baik dalam kehidupan kita. Mari pada momen kenaikan Tuhan Yesus, kita semua pasti mau dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Berserah dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita beri bersama-sama saudaraku.
Kita akan pujian pertama, kita akan pujian itu besar dan perkasa Allah kita di negeri dengan ku menang, ku menang. Haleluya. Amin, haleluya. Besar perkasa Allah kita, besar dahsyat Dia. Besar perkasa Allah kita, besar dahsyat Dia. Puji saja. Besar perkasa Allah kita, besar dahsyat Dia. Saudaraku, pujian ini berkata besar dan perkasa Allah kita. Angkat suaramu, yang terbaik Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika memuji nama Tuhan, seperti tidak ada semangat. Yakin dan percaya apa menjadi masalahmu. Ketika engkau pulang dari tempat ini menaikkan pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka masalahmu akan jatuh, sakitmu akan jatuh di tempat ini. Kita pulang dengan membawa kemenangan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Besar dan perkasa Allah kita. Ku menang, ku menang. Amin. Haleluya. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkat tanganmu dan suaramu, puji saja.
kita. Amin. Karena Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita. Mana yang baik, mana yang tidak baik, maka Roh Kudus akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Api kemuliaannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh negeri.
tercurah dari surga untuk kita. Haleluya. Amin. Ketika Yesus naik ke surga, para murid-murid kebingungan. Tetapi mereka bersepakat berdoa di lobby sana. Ketika mereka berdoa, ada api yang menyambar setiap lidah-lidah mereka. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Mereka berbahasa satu dengan lain, tidak mereka mengerti. Bahkan orang lain yang di luar berkata mereka sedang mabuk. Pada saat ini kita tidak perlu ke Yerusalem. Di tempat ini, kalau engkau berserah dan berserah kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memenuhi kehidupan engkau. Penuhi sekarang Tuhan. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan. Suci
yang rindu dipenuhkan angkat-angkat. Memenuhi kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tertutup jalan Engkau buka jalan Bapa. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan dan kemenangan, dan kemenangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah melawati setiap hati-hati kami Tuhan. Sebentar kami akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu akan menjadi kekuatan baru bagi kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan akan menjadi suluh bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami percaya Bapa, melalui firman-Mu, kekuatan baru yang Engkau akan berikan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Kau percayakan bagi kami. Kami percaya dalam nama Yesus, Engkau urapi dia, Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Engkau akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami akan siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
semangat sekali ya. Wah, saya sungguh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua menikmati hadirat Tuhan. Amen. Luar biasa ya. Jadi itu harus menjadi sebuah gaya hidup, selalu menikmati hadirat Tuhan. Ya, karena itu menjadi kekuatan, saudara ya. Kita kuat, kita bisa bertahan sampai hari ini, semua karena kekuatan yang datang daripada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tante untuk kesempatan waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di hari ini, hari istimewa, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara semangat? Juga karena saudara semangat, saya mau kasih pantun terlebih dahulu. Pergi ke pasar membeli kurma. Kurma dimakan di pinggir telaga. Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Dia menyediakan tempat untuk kita. Amin. Satu lagi. Boleh ya? Burung merpati terbangnya tinggi. Awan putih menyapa pagi. Roh Kudus datang mendampingi. Yesus berjanji datang kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi karena kita hari ini memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan itu bagian daripada karya keselamatan. Ya, itu bagian daripada rencana Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan dalam fase perjalanan pelayanan Yesus itu ada 5K yang sering kali kita peringati, ya, kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan datang kembali, ya. Jadi kita sudah memperingati 4: kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan. Tinggal kita menunggu dengan sabar akan kedatangannya kembali untuk menjemput kita, membawa kita bersama dengan Dia di awan kemuliaan Tuhan. Ya, itu sebabnya mari kita tetap setia sampai kepada garis finish. Jangan hanya semangat di hari-hari tertentu, hanya menggebu-gebu di waktu-waktu tertentu, tapi di segala keadaan kita mau tetap bersemangat untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, tema kita hari ini adalah kenaikan Yesus ke sorga. Ya, karena sangat berkaitan erat dengan ibadah kita pada pagi siang hari ini, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Mari kita buka ayatnya dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat 7 katakan begini: Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Tapi kehadiran Yesus secara fisik ketika ada di Yerusalem, ada di Israel, maka kehadiran Yesus dibatasi dengan kondisi fisik. Makanya selalu dibilang Yesus berada di Kana, Yesus berada di Galilea, Yesus berada di Samaria, Yesus berada di Yerusalem. Artinya kehadiran yang dibatasi dengan fisik. Ya. Jadi tidak Yesus, ya, dia Allah, dia ada di segala tempat. Tetapi ketika ada di atas bumi sebagai pribadi Yesus, maka kehadirannya selalu dibatasi dengan fisik, terbatas. Oleh sebab itu, waktu hendak naik ke sorga, dia berkata bahwa adalah lebih berguna bagi kamu. Ini Sang Firman yang ngomong, ya, Sang Firman yang ngomong bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Artinya bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu sangat berguna bagi iman Kristiani kita, bagi iman kepercayaan kita, bahwa kita harus memahami ini, mengerti ini,
menganggap ini sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita. Ya. Maka kita tidak bisa anggap main-main. Ya, saya bersyukur penuh sekali ya. Semoga ya, berikutnya tidak hanya segini, lebih banyak lagi. Amin. Karena kerinduan akan kehadiran Roh Kudus, kerinduan akan kehadiran kuasa, kerinduan akan kehadiran kekuatan itu harus menjamah setiap hati, menjamah setiap pribadi. Ya. Yesus berkata bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Ya. Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Yesus dibatasi dengan kehadiran fisik, tapi penghibur itu tanpa batas. Ya, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Hari ini di seluruh dunia merayakan hari kenaikan Tuhan. Dan di seluruh dunia kehadiran Roh Kudus dirasakan di mana-mana. Semua orang menikmati, merasakan dan mengalami kehadiran Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Makanya kita sangat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Dan bukan hanya kita yang menikmati. Saya percaya di berbagai gereja pun umat-umat Tuhan yang sedang berkumpul beribadah menikmati hal yang sama. Karena itu menjadi sebuah kerinduan, itu menjadi sebuah harapan, itu menjadi sebuah doa supaya bisa menikmati kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus. Nah, poin yang ingin saya sampaikan, mengapa Yesus berkata bahwa dia sangat berguna jikalau dia harus pergi. Poin pertama ya ini saudara, dia akan mengutus Roh Kudus kepada gerejanya. Ya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Harus tunggu di mana saudara? Di kota ini, kota Tuhan. Kota di mana Tuhan ada di situ. Saudara harus tunggu di sana. Untuk apa? Memperoleh, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, oleh anugerah Tuhan, ini bukan mau menyombongkan diri tapi kesaksian pengalaman hidup. Ya, saya bulan Juni ini bersama dengan tim akan mengadakan acara seminar dan KKR di 3 tempat, Toraja, Mamasa, Rantepao dan Palopo, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan saya dipercayakan menjadi pembicara seminar untuk hamba-hamba Tuhan. Dan di 3 tempat ini saya lihat dari rundown dan kehadiran itu kurang lebih hampir 1.000 hamba Tuhan dari berbagai macam denominasi. Ya, saya diplot jadi pembicara seminar. Saya pikir-pikir, siapa saya ini? Ya, kok bisa dilayakkan untuk menjadi pembicara seminar? Karena 2 tahun yang lalu kami mengadakan seminar di Nias, Siantar, dan Tarutung. Yang hadir juga kurang lebih hampir segitu. Ya, kok bisa? Ini kan tempat-tempat yang notabene punya klasifikasi orang eksekutif semua, gitu kan? Wah, pembicara-pembicara di sana, hamba-hamba Tuhan di sana, bukan hamba Tuhan abal-abal, bukan hamba Tuhan kacang-kacang, gitu kan? Wah, yang datang senior-senior semua. Apalagi di Nias, dosen-dosen STT datang. Ada yang S3, pasti ya udah. Kita baru dengar S3 aja rasanya, saya kan cuma S-teler, gitu. Betul Bapak Ibu. Tapi ketika saya berdiri, saya percaya bahwa saya tidak datang karena pengetahuan, bukan karena ilmu, tapi karena kekuatan roh. Karena Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang membuat kita punya kemampuan untuk bisa menghadapi segala situasi dan keadaan. Haleluya.
Tahun 2003 saya pernah khotbah di sebuah kapal. Kapalnya besar sekali, namanya Dolorondo. Kapal itu memuat penumpang kurang lebih 8 ribuan. Iya, kapalnya besar sekali. 8 ribuan. Dan saya disuruh khotbah yang hadir 3 ribuan orang. Itu 2003, hadir 3 ribuan orang. Wow. Mimbarnya di kapal itu segede ini ya. Jadi saya minta izin sama mualim kapal. Saya bilang, maaf, saya karena di atas ini kan masih nggak seberapa banyak gitu ya. Ini kan 3.000 orang, 3.000 orang itu besar sekali debatnya ya. Wah, saya pasti nggak nampak. Saya bilang, saya boleh nggak turun ke bawah? Saya turun ke bawah. Saya khotbah di kapal. Begitu selesai saya khotbah di kapal. Wah, ABK-nya, mualimnya dia bilang, wih, I like it. Puji Tuhan, berarti kan dia suka pelayanan. Lalu mualim kapalnya bilang begini sama ABK-nya. Dia tanya dulu sama saya, Pak Pendeta tidur di mana? Saya waktu itu baru habis pelayanan di Kupang, pulang dari Kupang, karena dikasih dari Kupang itu pisang 1 tandan, gula merah 1 berapa jerigen gitu kan. Jadi ya naik dek lah yang paling tepat kan. Lalu saya bilang, saya tidur di dek ekonomi kelas 4. Dia bilang sama ABK, turun ambil barang Pak Pendeta, pindah ke kelas. Maaf Pak Pendeta, kelas 1 kelas 2 penuh. Hanya kelas 3 yang beberapa kamar ada kosong. Boleh nggak? Boleh ya Pak, di kelas 3 ya? Oh nggak apa-apa. Ya, di ekonomi aja saya sudah senang, apalagi di kelas 3 saya bilang gitu kan. Saya taruh di kelas 3. Lalu dia bilang, Pak Pendeta, nanti kalau datang pemeriksaan tiket, bilang saja saya tamu kapal. Wah, di kapal itu, di kelas 3 itu ada 6 tempat tidur. Jadi saya cuma suami istri berdua tidur di situ. Jadi kami tidurnya ganti-gantian, tidur di kamar sana. Saya mau katakan, bukan mau menyombongkan diri untuk bahwa saya bisa khotbah di kapal, bukan. Saya tahu itu karena Roh Kudus. Itu karena Roh Kudus. Haleluya. Ya, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan pada Bapakku. Ketika kita mengalami kepenuhan di dalam Roh, kita akan merasakan sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Kita akan merasakan sesuatu yang lain dalam hidup kita. Saya berapa kali, mohon maaf, saya berapa kali naik kapal, saya selalu khotbah di kapal. Saya pernah khotbah di kapal Sinabung ketika lagi perjalanan menuju ke Belawan. Ya, kapal Sinabung. Pertama kali saya naik kapal menuju ke Medan pada 2003 awal, itu saya khotbah di kapal Sinabung. Saya ngaku orang Batak, nggak ada yang percaya. Begitu salaman, Horas, orang mana? Saya kira orang Papua. Ya, bilang orang Batak nggak enak gitu kan. Padahal kadang-kadang saya sudah ngomong bahasa Batak. Ya, harus madihita saluhutna, asal dipasu-pasu siang debata, buat sude gitu kan. Huripu ala Papua dah kamu kata gitu kan. Oh, ya udahlah, orang Indonesia. Tapi saya mau katakan bahwa kita bisa merasakan sesuatu yang lain ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu memenuhi kita. Makanya tadi saya tanya, tante di sini ada doa 10 malam enggak? Ya pada jauh semua, jadi doa di rumah masing-masing. Sayang banget ya. Saya sih harapannya kalau bisa berkumpul lah. Doa 10 malam. Ya, doa 10 malam. Di gereja saya, kalau doa 10 malam setiap tahun itu penuh. Sampai mau tumbang, nggak tahu mau tumbang di mana. Jadi kalau mau tumbang bukan mata mencari tempat di mana tumbang. Itu betul. Saking antusiasnya, saking bersemangatnya. Kenapa? Karena mereka melihat gembalanya. Gembala kita sudah hitam jelek, kok bisa dipakai? Kenapa? Apa rahasianya? Roh Kudus rahasianya. Betul Bapak Ibu. Saya itu dibilang sama teman saya, ya, Pak Iki loh. Wes ele, ireng, berinte, gak berhadiah, urip meneh, dan itu. Awalnya saya nggak ngerti, orang Timur nggak ngerti bahasa Jawa. Terus saya tanya sama seorang mbak, ele itu apa mbak? Saya pikir itu mereknya tas ele kan mereknya. Itu artinya jelek. Ireng apa mbak? Ya kan ada tebu ireng gitu kan. Ireng apa mbak? Hitam.
Terus berhenti apa Mbak? Kritik. Urip apa Mbak? Hidup. Berarti saya ngomongin, saya dijelek-jelekin. Sudah jelek, hitam, keriting, hidup lagi kata itu. Saya marah. Ini orang darah timurnya naik. Marah saya mau balas. Itu saya lihat kaca, saya ngaca saudara ya. Begitu ngaca, iya memang dari sononya sudah hitam. Terus saya mau ngapain? Udah mandi susu berkali-kali juga tetap enggak putih-putih. Pakai lulur citra white. Wah sekarang apalagi kan pakai glowing kan. Tetap aja nggak glowing, ya. Makanya, ya saudara, ya udahlah belajar mengucap syukur. Mengucap syukur, sekalipun hitam tapi dipakai Tuhan. Haleluya, jelek dipakai Tuhan. Ya, urip itu puji Tuhan. Ya, karena yang urip yang bisa dipakai Tuhan. Kalau nggak urip pasti nggak dipakai Tuhan. Amin. Biar jelek-jelek yang penting masih urip. Masih hidup, dipakai Tuhan. Karena kalau Roh Kudus ada pada kita, orang tidak lihat hitamnya kita, orang tidak lihat jeleknya kita, tapi Roh Kudus yang ada pada kita. Kita akan dipakai, kita akan berguna, kita akan bermanfaat bagi banyak orang. Roh Kudus, hari ini kesempatan saudara untuk menikmati dan mengalami Roh Kudus dalam hidup saudara. Kenapa? Karena itu sangat berguna. Ya, sangat berguna, makanya Yesus berkata bahwa adalah berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Berarti kepergian Yesus menghadirkan Roh Kudus. Roh Kudus sangat berguna bagi perjalanan iman kita. Jadi jangan sampai kita menutup hati untuk tidak menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu harus hadir secara pribadi dalam hidup kita. Haleluya. Kisah 1:8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung. Roh Kudus itu akan menjadikan kita saksi, berani ngomong. Saya tadinya pemalu, gak berani ngomong. Ya, maklum saya anak yatim piatu, kelas 2 SD, bapak saya sudah meninggal, kelas 5 SD mama saya sudah meninggal. Secara masa depan saya sudah gak punya harapan hidup. Jadi tidak ada yang bisa membimbing saya, tidak ada yang bisa melatih saya, tidak ada yang bisa menuntun saya. Jadi saya pikir saya tidak punya masa depan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup. Tuhan bisa menolong saya. Bukan hanya Tuhan bisa membuat saya bisa makan, bisa minum, bisa punya tempat tinggal. Tapi Tuhan juga buat saya bisa sekolah. Dan saya juga bisa menyekolahkan banyak orang hari ini. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam hidup. Haleluya. Saudara, tidak ada yang tidak bisa ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak berguna ketika Roh Kudus dalam hidup kita. Hidup kita jadi sangat berguna. Mau berguna, Bapak Ibu? Mau berguna, saudara? Miliki Roh Kudus dalam hidup saudara. Ya, itu yang sangat penting. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia tapi jiwanya binasa? Apa gunanya seorang memiliki jabatan, posisi, kedudukan lain sebagainya tapi jiwanya binasa? Hadirkan Roh Kudus dalam hidup saudara untuk mengcover saudara, untuk menuntun saudara tetap hidup dalam keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Haleluya. Dikatakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi. Ya, saksi itu marturia. Marturia itu dari asal katanya martir. Ya, jadi kalau kemarin ada pernyataan, ya, martirnya kita berbeda. Ya, syahid. Martir itu artinya syahid. Ya, martir kita itu berbeda karena melayani Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, memberitakan firman Tuhan. Kalaupun kita harus mengalami martir karena itu, nggak masalah. Bukan martir kita bunuh orang terus kita harus masuk surga, nggak ada urusan itu ya. Itu lain. Tapi puji Tuhan, dengan pernyataan itu banyak orang hari-hari ini sedang belajar Alkitab, baca Alkitab, terus baca hermeneutiknya, lalu baca eksegesisnya. Oh, kan bagus ya. Teman-teman dari Muslim sudah baca Alkitab, ya mereka menghermeneutikkan sendiri ya, menafsirkan sendiri menurut pemahaman mereka gitu kan.
Lalu mereka mengeksegesi sendiri, ya udahlah, yang penting mereka baca Alkitab, ya. Tapi ingat, baca Alkitab tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mengerti. Kita tidak akan pernah paham. Itu sebabnya hadirkan Roh Kudus, dia akan menjadikan kita saksi. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Ya, saya bukan hanya sekarang ngomong. Teman saya sudah vlog saya, dia bilang pokoknya Pak Pendeta harus pelayanan di Kamboja bulan Juli dan bulan Januari tahun depan. Kenapa? Iya, pokoknya Pak Pendeta dia misi di sini. Nanti bulan Juli dia pulang ke Kamboja. Lalu dia bilang Pak Pendeta harus datang pelayanan di Kamboja. Ya, untuk apa? Memberitakan Injil. Kamboja masih Buddhis. Banyak anak-anak dari Vietnam datang mahasiswa yang kalau tugas PKL ya. PKL ke tempat saya, mahasiswa dari Vietnam. Saya tanya, where are you from? Vietnam. What your religion? No religion. Nggak ada agama katanya. Mereka nggak punya agama. Tapi kok mereka diberkati ya? Nah, mereka butuh Injil, mereka butuh saksi, mereka butuh informasi, mereka butuh saudara dan saya. Ada amin? Mau dipakai Tuhan? Kita harus berguna bagi sesama kita, di mana saja kita ditaruh, di mana saja kita ditempatkan, kita harus berguna. Ya. Bagaimana caranya? Tuhan pasti tahu caranya untuk kita harus berguna. Haleluya. Yang jelas, Tuhan sudah mengutus Roh Kudusnya bagi saudara dan saya. Terima Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus itulah kekuatan kita untuk melangkah dan berjalan dalam dunia ini. Supaya kita tidak gampang jatuh, tidak gampang terbawa arus, dan tidak gampang tersasar, saudara. Tapi kita tetap ada di rel Tuhan. Hari-hari ini beritanya seperti apa, informasinya seperti apa, kita tidak perlu pusing. Mari kita hadirkan aja Roh Kudus dalam hidup kita. Dia akan berikan ketenangan kepada kita. Ya, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat 10. Ini poin pertama ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan. Siapa yang berikan kuasanya? Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa tadi kan? Jadi kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita tidak akan punya kuasa, tidak punya kekuatan. Makanya menghadapi, jangankan setan, baru dengar suara saja pun kita sudah ketakutan. Ya, tapi kalau kita punya Roh Kudus, mau setan sebesar apapun, dia akan lari terbirit-birit daripada kita. Mau setan sehebat apapun, dia akan lari daripada kita, bukan kita yang lari daripada dia. Ada amin. Saya pernah ke Sumatera, berapa kali ke daerah-daerah tertentu, ke pedalaman dibilang begini, unang lautu sidamu, bahasa di san nagodang dope, begu ganjang, nagodang dope, begu ganjang, di san hutani begu katanya gitu. Ya betul. Saya bilang, ya nggak apa-apa. Justru hutannya begu, kita datang supaya ubah menjadi hutan Tuhan. Agar orang-orang di situ diselamatkan bagi Tuhan. Kalau dibiarkan terus menjadi hutan begu, mereka tetap ada dalam pengawasan setan. Jadi tidak pernah selamat-selamat. Makanya hidupnya tetap kelihatan setan. Tapi ketika kita hadir di sana, kita akan ubah hutan begu jadi hutan Tuhan. Amin. Jadi kalau mak jadi hutan Tuhan, dipasu-pasu doa lagi. Sian debata, sian Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Harus kuat. Ayo mari kita mau jadi saksi dimanapun kita. Kemanapun kita dibawa, jadi saksi. Tapi harus ada Roh Kudus, supaya kata-kata kita itu penuh kuasa. Orang dengarkan kita, orang langsung. Ya, kalau bahasa anak kalau bilang keplak-keplak gitu kan. Wah, ada kata-katanya luar biasa. Sangat menusuk sampai ke sum-sum. Ya udah, itu berarti kuasa Roh Kudus, bukan karena kita. Haleluya. Poin kedua, saudara. Poin kedua. Mengapa Yesus berguna untuk harus pergi? Yohanes pasal yang ke-14, ayat 2 dan ayat yang ketiga.
Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Mengapa sangat berguna Yesus pergi? Yang kedua, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita hidup mengembara, nggak jelas. Kita tidak tahu nanti akhir hidup kita seperti apa. Tapi bagi kita sangat positif, karena Yesus sudah pergi duluan untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara, saya banyak tamu di rumah. Tamu saya banyak ya. Memang dari berbagai daerah datang. Hari ini yang khotbah dari Kalimantan Barat, ya, dari Hulu Kapuas. Perjalanan dari Pontianak ke sana sekitar 9 jam lebih. 9 jam itu belum naik motor, turun naik perahu, baru nyampe ke tempat. Ya udah, tidur di rumah. Karena saya punya tamu, ya sering datang tamu. Saya pernah datang tamu dari orang Korea, tapi dia tinggal di Amerika. Datang ke tempat saya, mau mengajar tentang BSSR, ya, BSSR, Bible Speed Reading, pokoknya ya begitulah ya. Dia mau ngajar, jadi dia punya datang sendiri. Terus saya taruh di ruang tamu saya. Orang Korea besar di Amerika, tinggal di Amerika, datang ke tempat saya tinggal taruh di ruang tamu. Dia mau datang kan, saya nggak punya tempat, taruh di ruang tamu. Malam itu dia sudah buka baju semua, tinggal celana pendek tidur. Aduh, Pastor Daniel, ada nggak hotel di sini, katanya gitu kan? Kenapa? Banyak nyamuk. Saya sudah pasang kipas semua, tetap kipasnya nggak mempan. Ya namanya mungkin orang luar ya. Wah, banyak nyamuk. Orang hotel yang murah-murah di sini ya. Yalah, saya cariin hotel. Karena saya nggak punya tempat untuk tamu. Ya, akhirnya setelah dia sudah selesai 5 hari dia tinggal di tempat saya harus antar jemput ke hotel, kasih pelajaran, jemaat. Terus dia pulang. Dari situ saya ngobrol sama istri, aduh kasihan tamu datang, kita taruh di ruang tamu. Memang kita sudah kasih kasur yang bagus, tapi kan sayang panas, dia juga gak nyaman tidurnya, anak-anak lewat. Akhirnya kita sewa rumah satu, khusus untuk tamu. Puji Tuhan. Jadi rumah satu kita sewa, kita pasangin AC-nya, kita pasangin TV-nya supaya khusus tamu datang tidur di situ. Jadi tamu saya sekarang datang, mereka sudah punya tempat yang bagus. Setiap kali tamu datang, ganti spray, ganti sarung bantal, disapu bersih, dibersihkan semuanya. Listriknya dihidupin. Nah, AC-nya nyalain. Wah, kasih yang terbagus. Kenapa? Karena menghargai dan menghormati tamu. Saya harus servis yang terbaik untuk tamu. Meskipun dia datang dari Kalimantan ujung sana, saya nggak peduli, yang penting tamu. Karena katanya kalau menyambut tamu itu sama dengan menyambut malaikat. Gitu. Jadi kalau menyambut malaikat, kita tidak tahu di malaikat yang mana yang kita punya berkat didatangkan. Kan begitu. Yang penting menyambut tamu dulu. Ya, minggu kemarin dari Bandung, dari Manado. Sekarang dari Kalimantan. Besok dari Manado lagi, saudara. Datang dari Manado. Udahlah. Ya, karena mereka habis doa 3 hari 3 malam di Bali, doa puasa Dopen. Karena istri saya juga Dopen, jadi ya berteman di Dopen, bawa semua datang ke tempat saya. Udahlah. Gantilah pelayanan, ganti. Kasihlah pelayanan yang terbaik. Saya mau katakan bahwa ketika kita menghargai tamu, ketika kita menghormati tamu, kita akan berikan pelayanan yang terbaik. Masak yang enak. Kalau bisa bawa keluar makan di mana yang bagus. Yang penting tak peduli berapapun bayarnya, layani dulu tamu dengan baik. Betul ya? Saya percaya saya datang ke rumah saudara pun saudara minimal sediakan teh. Ya. Ibu gembala datang pasti saudara lo, ibu gembala datang, ayo bersihin sopanya, ayo duduk ya. Saya dikasih duduk yang bagus. Kenapa? Karena saudara menghormati tamu ibu gembala. Nah, Yesus menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Bukankah kita istimewa? Bukankah kita mulia, saudara? Ayo bilang kiri kanan, kamu mulia.
Ini benar, saudara. Kamu berharga. Kita ini sangat berharga. Kita ini sangat mulia. Makanya Yesus berkata bahwa aku harus pergi supaya aku juga menyediakan tempat untuk kamu. Aku menyediakan tempat. Saya percaya kita saja menghargai tamu, kita akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu itu. Apalagi yang menyediakan tempat untuk kita adalah Raja di atas segala raja, Sang Juru Selamat kita. Dia pasti akan berikan yang terbaik untuk kita. Satu waktu ada teman saya, sedikit lagi. Satu waktu teman saya pelayanan di daerah pedalaman. Terus karena memang daerah pedalaman, lalu waktu dia sampai di sana dikasih makanlah jagung bose, jagung direbus. Supaya ada rasanya, maka dikasih ikan asin 1 potong. Ya, untuk apa? Supaya bisa rasa makan jagungnya. Jadi cara makannya gimana? Makan jagungnya, jilat ikannya. Kan ada rasa. Betul, ini kisah nyata, ini pengalaman teman saya. Makan jagungnya, jilat ikannya. Maklum dia dari kota, nggak pernah makan begitu. Jadi habis makan, lalu kok dia merasa sakit perut, gitu kan? Aduh, perut, saya sakit perut. Saya mau buang air di mana ini? Lalu yang pendeta setempat bilang gini, untuk Bro, saya bikinkan tempat yang baru. Dia bawa cangkul saja. Betul. Dia bawa cangkul, lalu dia galikan lubang. Habis itu dia kasih air 1 gayung, pegang ini. Itu tempatnya Bro. Kalau sakit perut, dia udah gak peduli lagi. Maklum di kota toiletnya, toilet duduk, tinggal pencet semua udah. Saya sudah duduk, begitu duduk. Lalu namanya dia di kampung kan, lagi dia duduk menikmati, tahu anjing sudah berantem anjing. Anjing berantem berebutan mau ambil jatah gitu kan. Karena anjing sudah berantem, wah dia sudah ketakutan. Dia langsung hus. Dia anjing nggak mau pergi, dia sudah bangun lari kabur saudara ya. Dia nggak sempat cebok, bicara. Ya, 1 gayung sudah tumpah semua, nggak untuk si anjing. Akhirnya tibalah saatnya untuk ibadah. Lalu ibadah, pendeta di sebelah bilang gini, Bob. Dia sadar diri dia, tapi tidak mau ngomong kalau dia bawa. Kenapa? Ya pelayanan. Ya, pendeta itu ingin memberikan yang terbaik, gali lubang yang baru. Bikin jagung supaya pendeta yang datang dari kota ini bisa agak makan rendang, bisa ada rasanya, kasih ikan goreng, ikan asin 1 potong. Pelayanan yang terbaik sebenarnya, itu sudah pelayanan yang terbaik menurut setempat. Tapi ternyata ya pendeta yang datang dari kota itu berbeda. Ya. Nah itu pendeta dari kampung aja dengan segala keterbatasan dia menyambut tamu sedemikian, apalagi Tuhan kita. Saya mengatakan, saudara nggak sia-sia melayani Tuhan. Saudara nggak sia-sia mengiring Tuhan. Saudara nggak sia-sia beribadah, berdoa, nggak pernah sia-sia. Karena saudara semakin menjadikan dirimu semakin bernilai tinggi, semakin berharga di hadapan Tuhan. Sehingga ketika saudara datang kepada Tuhan, tempat yang terbaik dia sudah siapkan bagi saudara. Makanya orang Kristen tidak perlu takut mati. Mati hari ini, mati besok sama saja. Mati di sana, mati di sini sama saja. Yang penting tempat kita sudah tersedia. Jangan takut mati. Amin. Bilang kiri kanan, jangan takut mati. Yesus yang disediakan tempat loh saudara. Yesus yang menyediakan tempat. Yang ketiga saudara ya, supaya nggak terlalu lama. Yang ketiga, Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat 3. Dikatakan begini, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Sekarang dia naik ke sorga untuk apa? Duduk di sebelah kanan Bapa. Untuk apa dia duduk di sebelah kanan Bapa? Dia duduk di sebelah kanan untuk berdoa, bersyafaat bagi saudara dan saya. Amin.
Setiap hari kita mungkin capek, kelelahan, tidak sempat berdoa. Tapi ingat, Yesus tetap berdoa untuk saudara dan saya. Dia bersyafaat. Tadi bilang, aku berdoa supaya di sana aku bisa bersyafaat secara khusus untuk kamu semua, untuk Anda sekalian. Kita punya Tuhan Yesus yang justru berdoa untuk kita. Ya, kenapa dia harus berdoa untuk kita? Dia tahu kita penuh dengan keterbatasan. Dia tahu kita penuh dengan kelemahan. Saudara, ya kadang-kadang semangat berdoa, kadang-kadang loyo, kadang-kadang menggebu-gebu, kadang-kadang nggak berdaya. Itu keterbatasan kita. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya punya keterbatasan. Kadang-kadang udah capek banget, malah mau tidur, Tuhan saya sudah capek, Tuhan tidur lagi. Pagi harusnya bangunnya jam 5, jam 4. Begitu bangun-bangun sudah jam 6. Kenapa? Karena keterbatasan manusia, kelemahan. Ya, makanya saya selalu bikin alarm. Minimal 4:30 saya sudah harus bangun. Paling telat 4:30 saya harus bangun. Kenapa? Supaya saya bisa besok dengan Tuhan. Saya bisa berdoa. Itu pun kadang-kadang masih haleluya lupa. Ya, manusia. Tapi Tuhan Yesus apakah pernah capek untuk berdoa untuk saudara saya? Dia tidak pernah capek. Dia tidak pernah lelah untuk berdoa bagi saudara dan saya. Kenapa dia lakukan hal itu? Dia mengasihi saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Dia terus berdoa untuk kita. Mari tetap berjuang dalam Tuhan. Mari tetap kuat dalam Tuhan. Ada pribadi yang terus berdoa bagi saudara siang dan malam. Bahkan bukan hanya Yesus yang berdoa syafaat. Dalam Roma pasal yang ke-8, 1:26 dikatakan begitu. Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang Yesus berdoa di hadapan Bapa, tapi Roh Kudus berdoa dalam dunia untuk kepada Bapa demi kita. Karena Roh Kudus yang ada di antara kita bersama dengan kita. Roh Kudus berdoa terus. Jadi kalau Roh Kudus berdoa, Yesus berdoa, terus saudara apa? Masa kita tidak mau berdoa? Masa kita malas berdoa? Masa kita tidak suka berdoa? Ayo mari semangatkan diri kita. Saya harus suka berdoa. Ada amin. Semangatkan diri kita. Saya harus suka berdoa. 2 kali sekolah Alkitab. Saya 9 bulan, 2 kali 9 bulan sekolah Alkitab. Saya tidak pernah dikirimin apapun dari siapapun. Jadi kerjaan saya jam 12 malam sampai dengan jam 4 pagi, saya pasti ada di aula untuk berdoa. Jam 12 malam, teman-teman pada tidur saya doa. Saya baru rasakan dampaknya sekarang. Ternyata doa tidak pernah sia-sia. Amin. Doa tidak pernah percuma. Ayo semangat. Mari kita bangun pribadi kita. Yudas 19:20 ya. Ayat terakhir. Yudas itu cuma satu pasal ya. Yudas 19:20. Ya. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini, dan yang hidup tanpa orang yang tidak hidup dengan Roh Kudus pasti dikuasai oleh apa? Keinginan-keinginan dunia dan keinginan-keinginan daging. Ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan, ayo berdoa, bangun dirimu sendiri. Kita tidak mampu bangun orang lain, bangun diri sendiri dulu minimal. Kalau kita sudah mampu bangun diri kita, baru kita bisa bangun orang lain. Ayo semangat untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita tundukkan kepala. Kita ikut pujian terakhir tadi. Haleluya. Penuhi kami
Minta Roh Kudus penuhi saudara. Penting. Saudara mungkin dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata oleh orang, tidak dianggap oleh orang lain. Saudara mungkin dihina, direndahkan karena keterbatasan saudara, kekurangan saudara. Tapi percayalah, ketika ada Roh Kudus dalam hidupmu, engkau akan berbeda. Engkau akan dipandang lain. Engkau akan dihormati, engkau akan dihargai. Bukan karena engkau pintar, bukan karena engkau kaya, tapi karena Roh Kudus dalam hidupmu. Penuhi kami kesempatan siang hari ini. Haleluya. Penuhi kami sekarang. Penuhi aku
Kami perlu Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus. Jangan tinggalkan kami. Jangan lepaskan genggaman tangan terhadap kami. Tolong kami semua. Kami adalah gereja-Mu, kami adalah umat-Mu, kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Kami bersyukur kami sudah terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan semua berkati. Di nama Tuhan, kita akan akhiri acara ibadah kita pada saat siang hari ini. Kita pergi bersama-sama saudaraku ke Ya Allah Baik, Ya Allah Baik. kami, yang peduli kepada kami, yang menyelamatkan kami, dan yang menjadikan kami berarti dan berharga. Terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau, sudah menikmati hadirat urapan Tuhan, bahkan kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun daripada kami yang terlewatkan, yang tidak diberkati oleh Tuhan. Karena yang sakit sudah sembuh dalam nama Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi pengharapan, yang punya persoalan masalah sudah ditolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Gembala. Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan, umur yang terus ditambahkan, sehingga semakin tetap kuat setia untuk melayani jemaat-Mu, domba-domba peliharaanmu ya Tuhan. Mampukan, sanggupkan, berkati anak, mantu, cucu, berkati seluruh staf penggembalaan yang ada, sehingga dengan demikian pelayanan di tempat ini akan tetap solid dan maju berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Segala niat-niat orang jahat, rencana-rencana orang tidak baik, kami mau gagalkan, patahkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya pelayanan di tempat ini tetap dalam perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan pertolongan Tuhan seutuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi umat-umat Tuhan yang hari ini berulang tahun. Buat Ibu Nora Siburian, tepat hari ini
Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun. Terima kasih untuk umur panjang. Terima kasih untuk kekayaan hormat. Terima kasih untuk kemuliaan yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan karuniakan. Terus bangkitkan kesetiaan kasih akan Tuhan dalam hidup, supaya semakin mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan berguna bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Bapak Nana Suhana. Tuhan, dari tempat ini kami melepaskan kuasa-Mu menjamah kondisi fisik yang seringkali mengalami ngedrop ya Tuhan. Apapun yang ada dalam tubuh fisiknya Tuhan, dari tempat yang kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Bilur-bilur yang sudah tertumpah di atas kayu salib sudah mengangkat dan menyembuhkan segala sakit penyakit, sehingga tubuhnya tidak lagi dihuni, ditahtai oleh sakit penyakit, tapi tubuhnya didiami oleh Roh Kudus, ditahtai oleh Allah sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh keluarganya dalam perlindungan dan pengkabaran daripada Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dan pulang. Pimpin serta lindungi kami kembali ke rumah masing-masing dengan sehat selamat. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sisa minggu yang berjalan ini, ada dalam perlindungan Tuhan. Keluar masuknya kami, duduk berdirinya kami, tidur bangunnya kami, bekerja berdiam diri kami, apapun yang kami kerjakan kami lakukan, Tuhan bersama dengan kami, sehingga perjalanan kami berhasil, kehidupan kami beruntung. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah siang hari tempat ini, Tuhan terus pakai lebih heran, lebih indah, semakin rendah hati dan semakin mengasihi Tuhan. Apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, hanya untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Tidak ada persungutan, tidak ada amarah, tapi yang ada hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima dan bawalah pulang berkat anugerah dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kemurahan dan ketuhanan Yesus Tuhan, persekutuan, penghiburan dan kuatan Roh Kudus yang terus tinggal menyertai, memberkati serta menyelamatkan sepanjang hari ini, besok kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah memberkati dan mengucapkan pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat siang. Mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sesuai dengan janji firman Tuhan bahwa Yesus akan pergi untuk mengirim Roh Kudus kepada setiap umat Tuhan. Itu sebabnya kesempatan ini mari kita pergunakan untuk menerima Roh Kudus dalam hidup kita, menuntun kita, memimpin kita, membawa kita dalam segala kebenaran, sehingga hidup kita tetap konsisten sampai kita berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Sebabnya saya mengundang, menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki tempat ibadah atau belum bergereja, silakan mari bergabung dengan kami di tempat ini, GPD Jemaat Gria 50 Metlan Tambun Cibitung. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati.